Pengertian dan contoh berbicara dengan sopan. Sopan santun adalah salah satu cara untuk berkomunikasi dengan baik pada banyak orang. Sikap sopan santun ini tidak hanya harus diterapkan kepada orang yang lebih tua. Kalian juga harus bersikap sopan kepada teman sebaya. Dengan bersikap sopan, kalian bisa membangun hubungan yang baik. Untuk bisa bersikap sopan santun dan berbicara sopan, kita pelajari dulu pengertiannya. Sopan santun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, sopan santun diartikan sebagai budi pekerti yang baik, tata krama, peradaban, dan kesusilaan. Jadi sikap sopan santun adalah sikap yang sesuai dengan tata krama yang berlaku pada suatu wilayah tertentu. Sopan santun bisa ditunjukkan dengan tingkah laku dan cara berbicara. Cara berbicara sopan. 1. Menatap mata lawan bicara. Saat berbicara kalian sebaiknya menatap mata lawan bicara. Dengan begitu, orang yang sedang berbicara dengan kalian merasa bahwa lawan bicaranya menyimak hal yang disampaikan. Kontak mata ini sangat penting karena menunjukkan ketertarikan pada topik yang dibicarakan. 2. Tidak memotong pembicaraan orang lain. Saat berbicara dengan orang lain, sebaiknya dengarkan orang yang berbicara sampai selesai. Setelah itu, kalian bisa menanggapi ucapan orang tersebut. Memotong pembicaraan akan membuat orang yang berbicara menjadi tidak nyaman. 3. Mengatur nada suara. Saat berbicara kalian juga harus memperhatikan nada suara yang digunakan. Pastikan tidak menggunakan nada suara yang tinggi, tetapi gunakan suara yang lembut. Nada suara yang tinggi akan membuat kesan kalian marah dan membuat lawan bicara menjadi tidak nyaman. 4. Membicarakan hal yang baik. Saat berbicara dengan orang yang lebih tua atau teman sebaya, pilihlah topik pembicaraan yang sesuai. Selain itu, bicarakan hal-hal baik yang tidak membuat orang lain tersinggung. 5. Pemilihan bahasa dan kosakata. Pemilihan bahasa dan kosakata ini juga sangat penting. Untuk berbicara dengan sopan, kalian harus bisa memilih waktu yang tepat untuk menggunakan bahasa formal atau tidak. Bila berbicara dengan teman sebaya, kalian tidak harus menggunakan bahasa formal. Tapi saat berbicara dengan orang yang lebih tua atau guru di sekolah, gunakanlah bahasa yang formal. Pengertian ide pokok. Ide pokok memiliki beberapa sebutan yaitu gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, atau pikiran utama. Dalam sebuah paragraf, ide pokok memiliki peranan yang penting. Ide pokok merupakan ide yang mendasari susunan sebuah paragraf. Melalui ide pokok ini, akan dibentuk kalimat-kalimat pendukung yang disebut juga dengan ide penjelas atau kalimat penjelas. Ide pokok biasanya akan ditemukan pada bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Kalian bisa menemukan ide pokok ini setelah membaca keseluruhan paragraf. Ciri ide pokok. Untuk membuat sebuah ide pokok, ada beberapa ciri yang harus kalian ketahui. 1. Ide pokok harus jelas. Ide pokok harus digambarkan secara jelas oleh penulisnya, dari segi letaknya hingga inti yang akan disampaikan. 2. Ide pokok tidak berbelit-belit. Membuat ide pokok harus memiliki batasan sehingga tidak terlalu sempit atau terlalu luas. Dengan begitu pembaca dapat menangkap serta memahami maksud dari paragraf tersebut. 3. Bersifat umum. Membuat ide pokok harus bersifat umum agar bisa dijabarkan lagi dalam beberapa kalimat penjelas. 4. Mempunyai kalimat pendukung. Setiap ide pokok akan memiliki kalimat pendukung untuk menjabarkan ide tersebut. Fungsi ide pokok. Ide pokok memiliki fungsi yang penting dalam sebuah paragraf. Melalui ide pokok,
Pembaca sudah harus mengetahui inti atau pokok pembahasan. Dengan melihat ide pokok, pembaca sudah bisa mengetahui inti dari paragraf yang dibaca. Penokohan dalam cerita. Tokoh merupakan salah satu unsur intrinsik dalam sebuah karya sastra. Karya sastra merupakan hasil sastra yang berupa prosa, puisi, maupun lakon. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tokoh adalah pemegang peran-peran utama dalam roman atau drama. Tokoh dalam sebuah cerita kebanyakan manusia atau makhluk lain yang mempunyai sifat seperti manusia. Tokoh juga diartikan sebagai pelaku rekaan dalam sebuah cerita yang memiliki sifat manusia pada umumnya. Macam-macam tokoh dan penjelasannya. Tokoh berdasarkan peran. Berikut ini merupakan macam-macam tokoh berdasarkan perannya. Antara lain: 1. Tokoh utama. Tokoh utama merupakan tokoh yang memiliki peran paling banyak dalam cerita. 2. Tokoh figuran. Tokoh figuran adalah tokoh yang munculnya hanya sesekali. 3. Tokoh pembantu. Tokoh pembantu adalah tokoh yang memiliki peran tidak begitu penting, sehingga kehadirannya hanya sekadar menunjang tokoh utama. Tokoh berdasarkan watak. Berdasarkan wataknya, tokoh terbagi menjadi 3. Di antaranya: 1. Tokoh protagonis. Tokoh protagonis merupakan tokoh yang memiliki watak baik. 2. Tokoh tritagonis. Dalam sebuah cerita, tokoh tritagonis merupakan tokoh penengah. 3. Tokoh antagonis. Tokoh yang memiliki sifat atau watak yang bertentangan dengan tokoh protagonis. Baca dan dengarkan contoh cerita berikut. Alfa bangun pagi pukul 5. Saat bangun, dia langsung merapikan tempat tidur. Bantal dan guling ditata dengan rapi. Selimut Alfa lipat dengan rapi. Setelah itu, Alfa melakukan salat subuh. Setelah itu, Alfa membantu ibunya menyapu lantai. Kemudian, Alfa mandi, memakai seragam sekolah dan menyiapkan segala keperluan sekolahnya. Alfa melanjutkan kegiatannya dengan sarapan pagi bersama ayah dan ibu. Setelah selesai sarapan, Alfa berpamitan kepada ayah dan ibunya untuk berangkat sekolah. Alfa meminta doa restu, salim dan mengucapkan salam kepada orang tuanya. Itulah kegiatan Alfa di pagi hari sebelum berangkat sekolah. Ide pokok cerita di atas adalah kegiatan Alfa di pagi hari sebelum berangkat sekolah. Sedangkan tokoh dalam cerita di atas ialah Alfa. Menurutmu, hal baik apa yang bisa kita ambil dari cerita Alfa di atas? Hal baik dalam cerita di atas adalah: Alfa anak yang rajin. Alfa anak yang mau membantu orang tuanya. Alfa memiliki sikap yang sopan dan santun pada orang tuanya. Menulis cerita dengan urutan awal, tengah, akhir. Urutan awal, tengah, dan akhir cerita disebut dengan alur. Alur adalah rangkaian peristiwa atau urutan jalan cerita yang terjadi dari awal cerita hingga akhir cerita. Alur disusun secara kronologis dan terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Perhatikan cerita berikut ini. Pengalaman Rini. Rini murid SD Cempaka. Rini duduk di kelas 3. Rini biasa pergi ke sekolah diantar ibunya. Namun, kemarin Rini ingin ke sekolah sendiri. Ia tidak mau diantar ibunya lagi karena ingin belajar mandiri. Ketika Rini sampai di sekolah, Rini terlambat 30 menit. Rini dimarahi oleh ibu guru Lia. Karena terlambat, Rini mendapat hukuman dari ibu guru Lia. Rini diminta pergi ke perpustakaan untuk menata buku yang ada di meja dan dirapikan ke dalam rak bukunya. Rini mengangkat buku-buku di meja untuk dirapikan di rak. Wah, berat sekali buku-buku ini. Beratnya 1 ton ini. Keluh Rini. Rasanya capek sekali. Aku haus sekali.
Mulutku sampai kering seperti di gurun pasir, gumam Rini. Setelah selesai merapikan semua buku, Rini mengambil air minum yang dia bawa dari rumah. Dia minum air dengan tergesa dan cukup banyak karena merasa sangat haus. Haus sekali. Aku bisa minum seember kalau begini, kata Rini. Rini merasa menyesal datang terlambat. Dia berjanji untuk tidak terlambat lagi dengan berangkat sekolah lebih awal jika tidak diantar ibu. Cerita di atas tersusun atas 3 tahap yakni awal, tengah dan akhir. Tahap awal berisi cerita tentang tokoh Rini, tidak mau diantar ibunya dan akhirnya terlambat sekolah. Tahap tengah, terlambat sekolah, bertemu Bu Guru Lia dan akhirnya mendapat hukuman. Tahap akhir, melaksanakan hukuman dan menyesali perbuatannya yang terlambat sekolah.